Indonesia mendesak India dan Pakistan untuk menahan diri dan lebih mengutamakan dialog dalam menyelesaikan konflik. Sebagaimana diketahui, India dan Pakistan terlibat saling serang hingga menewaskan puluhan orang pada Rabu 7 Mei. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Indonesia terus memantau perkembangan situasi di negara Asia Selatan tersebut. Kementerian Luar Negeri juga mengimbau warga negara Indonesia yang tinggal di Pakistan maupun India agar tetap waspada. Mereka diminta untuk tidak bepergian ke tempat-tempat yang berpotensi menjadi sasaran konflik. India sebelumnya menembakkan rudal ke Pakistan pada Rabu pagi waktu setempat yang disebutnya sebagai balasan atas serangan bulan lalu di Pahalgam. Serangan yang menewaskan 26 orang ini dianggap sebagai aksi terorisme dan didukung oleh Pakistan. Di sisi lain, Pakistan menganggap serangan rudal India sebagai tindakan perang karena menghantam warga sipil. Militer Pakistan pun menyerang balik dan menembak jatuh pesawat tempur India. Setidaknya 31 orang tewas di wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan dan Provinsi Punjab. Sementara India mengatakan 12 warganya tewas dalam baku tembak di perbatasan. Kementerian Luar Negeri Turki memperingatkan eskalasi konflik antara India dan Pakistan saat ini bisa berubah menjadi perang habis-habisan. Hal ini mengingat kedua negara sama-sama punya senjata nuklir. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 8 Mei, Turki meminta India dan Pakistan menggunakan akal sehat dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi ketegangan. Namun, Turki menegaskan kembali dukungannya terhadap seruan Pakistan untuk penyelidikan atas serangan 22 April lalu. Serangan itu menewaskan 26 orang di wilayah Kashmir yang dikuasai India. New Delhi menyebutnya sebagai aksi terorisme dan menuduh Pakistan telah memberikan dukungan. Sementara itu, menurut data dari Institut Internasional untuk Studi Strategis, India memiliki 172 hulu ledak nuklir. Jumlah ini hanya beda tipis dengan Pakistan, yakni 170 hulu ledak. Sementara untuk kekuatan personel, kedua negara punya selisih yang cukup besar. India memiliki 1,4 juta personel aktif, sementara Pakistan hanya sekitar 700.000 personel. Saat ini kedua negara masih bersih tegang setelah India meluncurkan rudal ke Pakistan pada Rabu kemarin. Korban tewas di Pakistan dilaporkan mencapai 31 orang, sementara India mengakui 12 orang tewas dalam baku tembak di perbatasan. Di tengah memanasnya konflik antara India dan Pakistan, kapal perang Turki berlabuh di pelabuhan Karachi, Pakistan. Turki dan Pakistan memang punya hubungan yang kuat, namun kehadiran aset militer di Pakistan baru-baru ini menimbulkan tanda tanya besar. Dikutip dari India Today, Angkatan Laut Pakistan membenarkan bahwa kapal perang Turki yang berjenis TCG Bikada berlabuh di negaranya. Menurut Pakistan, hadirnya kapal tersebut hanya sebatas kunjungan persahabatan. Tujuannya untuk memperkuat kerjasama Angkatan Laut kedua negara. Menurut laporan, kapal perang Turki berada di Pakistan hingga Rabu 7 Mei kemarin, atau tepat di mana India meluncurkan serangan rudal. Seminggu sebelumnya, pesawat militer Turki C-130 juga mendarat di Karachi, Pakistan. Sejumlah media Pakistan melaporkan bahwa pesawat itu membawa peralatan tempur. Namun, Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki membantah klaim pengiriman senjata. C-130 hanya melakukan pengisian bahan bakar di Pakistan, lalu meneruskan perjalanan. Sejumlah pakar melihat kapal perang dan pesawat militer Turki Pakistan sebagai hal yang wajar. Hal ini mengingat adanya kesamaan tujuan dalam Islamisasi dan kerjasama pertahanan yang mendalam. India menggunakan sistem pertahanan udara S-400 untuk mencegat rudal Pakistan pada Rabu malam waktu setempat. Sistem S-400 merupakan teknologi pencegat senjata musuh buatan Rusia. Dikutip dari Economic Times, India menyebut sistem pertahanan udara S-400 sebagai Sudarshan Chakra. Namanya terinspirasi dari mitologi Hindu, di mana Chakra Sudarshan adalah senjata pemintal kuat yang digunakan oleh Dewa Wisnu.
Demikian pula, sistem S-400 dipandang sebagai alat yang kuat dalam persenjataan pertahanan India yang mampu mendeteksi dan menetralisir ancaman udara dengan cepat. Sistem ini diproduksi oleh Rusia dan merupakan salah satu sistem pertahanan udara paling canggih di dunia. S-400 mampu melacak target seperti rudal hingga 600 km dan mencegatnya pada jarak 400 km. India sejauh ini telah mengerahkan 4 skuadron sistem S-400 untuk melindungi wilayah-wilayah utama termasuk Punjab, Jammu, dan Kashmir, Rajasthan, dan Gujarat. Dalam aksi balasan pada Kamis pagi waktu setempat, Angkatan Bersenjata India menyerang sistem pertahanan udara Pakistan. Satu instalasi di dekat Lahore dilaporkan hancur. Sejumlah negara menyatakan dukungan terhadap India untuk menyerang kelompok-kelompok teroris di Pakistan. Serangan itu diberi nama Operasi Sindur, yang merupakan balasan atas terorisme di Pahalgam pada April lalu. Dikutip dari Economic Times pada Kamis 8 Mei, negara seperti Israel, Inggris, Perancis, hingga Belanda memberikan dukungan terhadap India. Duta Besar Israel untuk India, Reuven Azar, menilai bahwa New Delhi berhak untuk membela diri. Menurutnya, teroris tidak akan bisa bersembunyi atas kejahatan yang mereka lakukan. Mantan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak juga mendukung keputusan India untuk membalas. Namun, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy meminta India dan Pakistan untuk menahan diri dan mengutamakan dialog dalam menyelesaikan konflik. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis memahami posisi India yang kedaulatan negaranya sedang terancam. Oleh karena itu, pemerintah Prancis mendukung penuh New Delhi untuk melawan kelompok teror. Sementara Belanda menyuarakan dukungan yang lebih luas dengan mengatakan bahwa Kashmir sepenuhnya adalah milik India, bukan Pakistan maupun Cina. Hal itu disampaikan anggota Parlemen Belanda, Geert Wilders. Pakistan mengklaim menggunakan pesawat tempur buatan Cina Chengdu J-10C untuk perang melawan India. Menanggapi klaim tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, akhirnya buka suara. Dikutip dari The Times of India pada Kamis 8 Mei, Jian mengaku bahwa Beijing tidak mengetahui masalah tersebut. Ia justru mendesak India dan Pakistan untuk saling menahan diri guna meredakan konflik. Jian menegaskan bahwa China menentang segala bentuk terorisme. Komentarnya merujuk pada serangan terorisme di Pahalgam bulan lalu yang menewaskan 26 orang. India menuduh Pakistan berada di balik aksi tersebut yang kemudian dijadikan sebagai pembenaran untuk membalas. Rudal India menargetkan 9 lokasi teror di Pakistan pada Rabu pagi waktu setempat. Namun, Pakistan menganggapnya sebagai deklarasi perang karena rudal disebut menghantam kawasan sipil. Angkatan Udara Pakistan kemudian mengklaim pihaknya telah menembak jatuh 5 dari total 80 jet tempur India menyusul rentetan serangan rudal tersebut. Menurut laman Flight Global, Pakistan memiliki jet Chengdu J-10C buatan Cina, sebuah pesawat tempur yang diyakini setara dengan versi canggih Lockheed Martin F-16. Jet ini dilengkapi radar elektronik aktif dan kokpit yang lebih baik dibandingkan dengan varian J-10 sebelumnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.